Iya, saudara, kita akan membahas tentang sakramen pembaptisan, yaitu tentang sejarah dan sejarah perubahan ritusnya. Seperti sebuah karya seni yang telah diperbaiki, divernis sampai beberapa kali, dan kadang-kala sedikit disalahgunakan, ritus sakramen pembaptisan dalam gereja Kristen juga telah mengalami perubahan selama berabad-abad dengan alasan dan latar belakang tertentu. Namun biarpun demikian, perubahan itu tetap tidak mengubah hakikat pembaptisan sebagai sakramen tanda kelahiran baru seorang ke dalam kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi dewasa ini gereja dihimbau untuk kembali ke ritus pembaptisan yang dipraktikkan oleh gereja Kristen pada abad-abad pertama, yaitu pembaptisan dengan mencelupkan seorang katekumen ke dalam kolam air. Karena ritus pembaptisan seperti ini dirasa lebih efektif mengungkapkan peristiwa kelahiran baru seorang dalam kerajaan Allah yang dimasukinya melalui sakramen pemandian. Tapi demi alasan praktis, gereja tetap diizinkan untuk memakai ritus pembaptisan sederhana dengan menuangkan sedikit air pada kepala. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita kembali menengok sejarah gereja seputar ritus sakramen pemandian. Dalam bab pertama Injil Markus, seperti diramalkan Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun sambil memakumkan sebuah pembaptisan pertobatan demi pengampunan dosa. Orang banyak berkerumun mendengar perkhotbah Yohanes Pembaptis yang berkobar-kobar. Mereka berbondong-bondong ke sungai Yordan dan memberi diri mereka untuk disucikan. Kata pembaptisan seperti berasal dari kata Yunani baptiso, yang berarti membasuh atau mencelupkan atau menenggelamkan. Markus menceritakan bahwa Yesus juga kemudian datang kepada Yohanes dan dibaptis. Ketika ia keluar dari air, ia melihat surga terbuka dan Roh Kudus dalam rupa seekor burung merpati turun ke atasnya, dan ia mendengar suara dari atas yang menyatakan, "Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Penginjil Markus kemudian melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa segera setelah peristiwa pemandian itu di sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan tinggal di sana untuk berdoa dan berpuasa 40 hari lamanya sambil digoda iblis. Setelah berdoa dan berpuasa, Yesus mulai menjalankan perutusannya di depan umum. 15 bab kemudian, pada akhir dari Injilnya, penginjil Markus kembali mencatat kata-kata terakhir Yesus kepada ke-11 rasulnya. Dikurang Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Pergilah ke seluruh dunia bumi dan wartakanlah Injil. Barang siapa percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan. Kalau kita meliti bab kitab suci Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa kitab suci Perjanjian Baru tidak menceritakan bagaimana para rasul membaptis. Tapi ahli sejarah gereja berpendapat bahwa kemungkinan besar seorang calon permanent berdiri di air sungai atau di sebuah kolam umum, dan kemudian air dibuang ke kepalanya sambil ditanyakan kepadanya, "Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa? Apa saudara percaya kepada Allah Putra, yaitu Yesus Kristus? Apa saudara percaya akan Roh Kudus?" Setiap kali calon menjawab ya atas masing-masing pertanyaan itu, ia ditenggelamkan ke dalam air sebanyak 3 kali juga. Tentang hal ini, Justinus Martir menulis begini: calon permanent berdoa dan berpuasa. Komunitas beriman berdoa dan berpuasa dengan air. Calon permanent masuk ke dalam air. Petugas gereja mengajukan kepadanya 3 pertanyaan trinitas. Calon sekarang diperkenankan kepada komunitas untuk beriman. Doa umat kemudian disampaikan oleh semua orang untuk yang baru saja dibaptis.
Ciuman tanda kasih dan damai diberikan kepadanya oleh semua umat beriman. Lalu Ekaristi Kudus dirayakan. Setengah abad kemudian, pujian gereja Tertullianus menjelaskan lebih detail lagi. Ia mulai menyebut adanya pengurapan minyak suci, tanda salib, dan penumpangan tangan atas calon permandian. Untuk orang-orang yang hidup pada abad 3 abad yang pertama sudah Yesus, langkah-langkah harus tempuh sebelum dibaptis tidak terlalu gampang. Sering mereka diarahkan kepada kemartiran. Sebelum Kaisar Roma Konstantinus mengumumkan pada tahun 313 bahwa gereja Kristen bukan lagi sebuah agama ilegal, maka setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan maupun orang-orang maka orang baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang menggabungkan diri menjadi orang-orang Kristen dipandang sebagai penjahat dan dihukum dengan sangat keji. Ingat sejarah gereja. Selama 3 abad pertama, orang-orang Kristen dianiaya dan dibunuh oleh pemerintahan kafir Romawi. Orang Romawi pada masa itu mempunyai agama sendiri dengan pusat kultus penyembahan kepada dewa-dewi. Orang Kristen yang tidak menyembah dewa-dewi, sembahan kaisar yang kafir, kriminal, melawan kaisar, dan mereka dihukum dengan sangat keji, seperti digantung hidup-hidup di kayu salib, dibakar hidup-hidup, digoreng dan direbus hidup-hidup, dilempar ke dalam hidup-hidup ke dalam api kandang singa yang sengaja tidak diberi makan berhari-hari supaya mereka lapar betul dan makan orang Kristen. Kemungkinan besar gereja waktu itu menyusun sebuah proses perkenalan kepada orang yang baru bergabung ke dalam komunitas umat beriman. Gereja butuh waktu untuk mengenal dan percaya kesungguhan hati setiap calon permandian sebelum mereka dipermandikan. Sama seperti si calon permandian juga butuh waktu untuk belajar lebih tentang gereja yang merupakan agama di bawah tanah pada masa itu. Ada suatu alasan mengapa calon permandian membutuhkan sponsor atau wali permandian, bapak ibu permandian, yaitu seorang anggota komunitas beriman yang menjamin si calon permandian. Sponsorlah yang bertugas pergi menghadap uskup dan membaktikan kehadap kepalanya bahwa calon permandian merupakan seorang yang sungguh baik. Lalu selama bertahun-tahun sponsor bekerja, berdoa bersama orang didikannya sampai pada hari pembaptisan tiba. Pada waktu itu, masa katekumen dari bahasa Yunani yang berarti instruction atau pelajaran terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama adalah sebuah masa persiapan rohani yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Bagian kedua adalah masa persiapan akhir menjelang pembaptisan. Bagian ini dimulai pada masa puasa dan kegiatannya terdiri atas doa-doa yang rutin, puasa, dan penelitian kelayakan sang calon permandian oleh uskup. Kemudian si calon dibawa ke hadapan uskup dan para imam, sementara sang sponsor ditanyai. Jika sponsor bisa menjawab bahwa sang calon tidak mempunyai tabiat buruk yang serius seperti mabuk, tidak menghormati orang tua dan lain-lain, uskup kemudian mencatat nama calon ke dalam buku baptis. Calon tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam secara penuh dalam perayaan misa kudus. Setelah liturgi sabda sudah memilih, seorang calon permanen diminta untuk meninggalkan gereja atau tempat berlangsungnya perayaan misa kudus. Para calon hanya diizinkan untuk mendengar kredo dan doa Bapa Kami dan menghafalnya secara diam-diam. Puncak dari upacara itu dimulai pada hari Kamis suci dengan sebuah wadah permandian sebagai sarana penyucian rohani. Calon kemudian berdoa dan berpuasa keras pada hari Jumat Agung dan Sabtu Suci. Pada malam hari Sabtu Suci, calon permandian laki-laki dan wanita ditempatkan di ruangan yang terpisah dan gelap. Di ruangan yang gelap ini, setiap calon berdiri sambil menghadap wajah ke arah
barat. Barat dianggap simbol kegelapan dan setan, karena matahari terbit di timur. Seorang diakon akan meminta para calon untuk merentangkan lengan mereka dan menghembuskan nafas untuk mengeluarkan semua roh yang tidak baik dari dalam tubuh, sambil berkata, "Saya melepaskan diri dari kau, setan, dari kungkunganmu, dari segala penyembahan terhadapmu, dan semua malaikatmu yang jahat." Lalu sudah itu, saya memutarkan badan ke arah timur. Para calon berseru, "Sekarang saya menyerahkan diriku kepadamu, oh Yesus Kristus." Berdasarkan ini, bertobat kemudian harfiah berarti memutar haluan, turning around. Sampai di sini, para calon kemudian menurunkan lengan dan lengan mereka, dan para uskup lalu mengurapi kepala mereka masing-masing dengan minyak. Ini lambang meterai Kristus. Sekarang, secara rohani mereka ditandai sama seperti seorang gembala menandai kawanan ternaknya. Sesudah itu, setiap kelompok akan pergi ke ruang lain dan menanggalkan pakaian mereka. Peristiwa penanggal pakaian ini melambangkan penanggalan manusia lama dari seorang taking off the old self dan kembali ke keadaan murni Taman Eden sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dan lebih dari itu, ada kepercayaan orang pada masa itu bahwa roh-roh jahat sering melekat pada pakaian seorang seperti kutu busuk. Lalu, dalam keadaan telanjang dan terpisah, menurut jenis kelamin, para calon diantar ke tempat pemandian. Setiap calon masuk dalam air yang dalam setinggi dada, dan uskup akan berlutut di samping kolam air. Uskup lalu dengan halus menekan kepala calon ke dalam air sampai 3 kali, sambil mempermandikan mereka, menuangkan air mereka satu persatu ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah orang Kristen yang baru dipermandikan itu keluar dari air, dan setelah tubuh mereka dilap, mereka diberi pakaian baru berbentuk kain linen putih yang mereka pakai sampai minggu berikut. Setiap anggota baru dan komunitas umat beriman dibagikan sebuah lilin bernyala dan ciuman tanda kasih dan damai. Setelah semua calon dibaptis, mereka merayakan ekaristi dengan seluruh komunitas umat beriman. Untuk pertama kali, orang yang baru dibaptis mengambil bagian dan secara penuh dalam seluruh misa dan komunitas kudus. Kemudian hari aspek kerahasiaan dan kesediaan calon untuk mengorbankan diri hidupnya untuk mati demi Kristus menjadi pudar setelah gereja Kristen diterima sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi pada abad ke-4. Lebih dari itu, sejak gereja Kristen diakui sebagai agama resmi dari negara, menggabung diri ke dalam gereja merupakan suatu kebijakan politis. Penting untuk diingat bahwa doktrin tentang sakramen pembaptisan kemudian berkembang seturut perkembangan zaman. Tidak terlalu mudah, misalnya, untuk menentukan apa yang harus dibuat dengan orang-orang yang melakukan dosa berat setelah pembaptisan, atau dengan orang-orang yang menyangkap iman mereka, lalu kemudian bertobat lagi dan minta diterima lagi ke dalam komunitas umat beriman. Salah satu dari masalah itu adalah masalah peranan baptisan bayi. Para ahli kitab suci mengandaikan bahwa ketika seluruh rumah tangga dipermandikan, permandian itu termasuk anak-anak, bahkan yang paling kecil sekalipun bayi. Tapi sekali lagi, karena perkembangan refleksi iman teologi seperti penjelasan Santo Agustinus tentang dosa asal pada abad ke-5 yang akhirnya membuat permandian bayi menjadi amat populer dan dominan. Pada poin ini, pembaptisan tidak lagi dilihat terutama sebagai awal dari kehidupan moral, tapi lebih ditekan sebagai jaminan untuk diterima di dalam kerajaan surga setelah kematian. Pada awal abad pertengahan, ketika seluruh suku di Eropa Utara bertobat dan diterima, dan seluruh suku harus dibaptis secara serempak jikalau kepala suku atau raja atau mau masuk Kristen. Dalam keadaan seperti itu,
sebuah ritus yang lebih sederhana, praktis dan cepat amat dibutuhkan. Sampai abad ke-8, upacara permandian yang sebelumnya panjang dan berlangsung selama berminggu-minggu telah dibuat sangat singkat. Anak-anak menerima upacara pengusiran roh jahat selama 3 kali pada minggu-minggu sebelum Paskah dan Sabtu Suci. Setelah air pembaptisan dan bejana pembaptisan diberkati, anak-anak kecil dicelupkan ke dalam kepalanya, ke dalam bejana air itu sampai 3 kali. Sesudah itu para imam mengurapi kepala mereka dengan minyak. Uskup menumpangkan tangan ke atas mereka dan mengurapi mereka sekali lagi dengan minyak suci, dan mereka diberi komunion kudus dalam perayaan misa kudus. Ritus kemudian terus dibuat semakin singkat ketika kebiasaan bayi menerima komunion suci pada waktu permandi dihapus oleh Konsili Trente pada tahun 1562. Dan karena pembaptisan sekarang dilihat sebagai kunci untuk diterima dalam kerajaan surga, gereja kemudian menawarkan sebuah ritus darurat yang pendek dengan bayi-bayi yang berada dalam bahaya kematian. Sebelum awal abad 11, sejumlah uskup mengingatkan bahwa bayi kemungkinan besar selalu berada dalam keadaan kematian yang tiba-tiba, dan karena itu mereka mendorong orang tua untuk tidak menunggu sampai perayaan besar pada hari-hari Sabtu Suci untuk mempermandikan bayi-bayi mereka. Sebelum abad ke-14, perayaan pembaptisan pada hari Sabtu Paskah benar-benar sudah hilang, kecuali upacara pemberkatan bejana dan air, dan ritus permandian lama dipersingkat lagi dan hanya dibuat sebagai upacara kecil waktu imam masuk ke dalam gereja. Sejak masa itu pembaptisan hanya disaksikan oleh anggota keluarga inti dan sejumlah kecil kaum kerabat daripada disaksikan oleh seluruh komunitas umat beriman. Ketimbang mencelup bayi-bayi ke dalam air, para korban hanya menuangkan sedikit air ke atas kepala anak-anak. Sering dengan perentaraan perjalanan sejarah dan ritus pendek permandian yang semula disusun khusus hanya untuk bayi-bayi yang berada dalam bahaya kematian, menjadi begitu universal. Ritus permandian gereja perdana semakin lama semakin dilupakan, tapi kemudian pada akhir abad tahun 50-an, para ahli sejarah gereja mulai meneliti dan studi kembali mengenai ritus gereja abad pertama. Hasilnya adalah bahwa pada tahun 1969 sebuah ritus pembaptisan untuk anak-anak yang telah direvisi diterbitkan. Sama seperti ritus gereja yang perdana, ritus yang kemudian disempurnakan ini menekankan aspek komunal dari perayaan sakramen-sakramen. Upacara pembaptisan dianjurkan untuk dibuat dalam rangkaian perayaan misa seperti sakramen perkawinan. Ritusnya diperpanjang juga. Sekarang orang tua diharapkan menghadiri pembinaan pendalaman iman setiap kali anak-anak mereka mau dimandikan, dan menekankan teologis bergeser ke arah pembaptisan sebagai jaminan masuk surga, ke upacara permulaan masuk ke dalam kehidupan moral. Pada tahun 1990, sebuah dokumen dari Vatikan menegaskan bahwa jika orang tua tidak menjamin dan tidak mau memastikan bahwa anak mereka akan dibesarkan dalam iman Katolik, maka pembaptisan sebaiknya ditunda sampai tidak ada batas waktu. Setelah beberapa dekade berlalu, kita perlahan-lahan kembali kepada simbol-simbol drama dan spiritualitas komunal untuk beriman yang merupakan ciri khas pembaptisan pada abad pertama sejarah gereja, yang dirasai lebih efektif mengungkapkan makna permandian sebagai tanda kehadiran baru ke dalam kerajaan Allah dan dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengakui keabsahan pembaptisan dengan ritus yang sederhana dan singkat. Karena biar bagaimanapun bentuk panjang dan pendeknya, ritus sakramen permandian hakikatnya tetap sama dan sah sebagai tanda kelahiran baru. Amin.